Tesla bukan lagi perusahaan mobil. At least, itu yang kelihatannya dipercaya sama investor. Karena kalau kita cuma ngomongin bisnis mobilnya, Tesla sebenarnya lagi kalah. BYD sekarang udah jadi produsen mobil listrik dengan sales terbanyak di dunia. Dan selisihnya itu nggak sedikit loh. Mereka berhasil jual hampir 600.000 mobil lebih banyak dibanding Tesla sepanjang tahun 2025. Harusnya ini kabar buruk buat Tesla kan? Tapi anehnya, saham Tesla itu malah nyentuh all time high di 22 Desember lalu. Nah kan, logikanya jadi nggak nyambung nih. Bisnis mobil lagi kehambat, tapi valuasinya kok malah makin tinggi. Terus sebenarnya apa sih yang lagi dibeli sama investor? Langsung aja kita unboxing saham Tesla. Oke, kita mulai dari yang jelek dulu deh. Secara bisnis mobil, Tesla emang lagi kehilangan momentum. Di China, BYD itu makin agresif. Di Eropa, penjualannya anjlok. Di beberapa market lain, pemain baru kayak Xiaomi, Geely itu mulai masuk dan ambil paksa pasar. Bahkan di awal 2026 aja, Tesla itu sempat numpuk 50.000 mobil yang belum kejual. Kalau begini kan narasinya jelas ya, demand Tesla itu lagi melemah. Kalau ngecek laporan keuangannya, di kuartal yang sama, pendapatan Tesla itu naik 16% jadi 22 miliar US dollar. Dan laba operasionalnya itu melonjak sampai 136%. Nah, kan ketemu nih kontradiksinya. Unit mobil lagi tertekan, tapi profitnya itu malah makin gacor. Biasanya, kalau kita lihat situasi kayak gini di perusahaan lain, itu ada satu kemungkinan besar. Berarti ada sumber uang lain yang mulai ngalahin bisnis utamanya. Dan itu persis yang lagi terjadi di Tesla. Karena kalau kita buka lebih dalam, Tesla sekarang itu nggak cuma hidup dari jual mobil. Ada bisnis lain yang pelan-pelan itu naik ke permukaan dan mulai nge-shift cara kita baca perusahaan ini secara keseluruhan. Pertama, energy business. Ini sering banget kelewat di headline. Ya, karena orang-orang masih fokus sama mobil. Padahal di balik layar, Tesla itu lagi bangun infrastruktur energi lewat Megapack, baterai raksasa yang dipakai buat grid listrik kota dan bukan lagi sekedar kendaraan. Yang kedua, full self-driving. Kalau energi itu mainnya di dunia fisik, nah FSD itu ranahnya di dunia software. Ini sistem subscription yang nempel di mobil Tesla. Dan marginnya itu udah pasti jauh lebih tinggi dibandingkan jual mobil itu sendiri. Dan kalau kita gabungin kedua ini, mulai kelihatan deh kenapa profit Tesla itu bisa bergerak beda dari sales mobilnya. Tapi ini masih belum ngejelasin kenapa market itu rela bayar saham Tesla di level semahal ini. Karena kalau kita lihat, ini baru perubahan di cara Tesla ngasilin uang hari ini. Seolah-olah market itu nggak cuma lagi menilai bisnis yang udah ada, tapi lagi pricing in sesuatu yang bahkan belum kejadian. Nah, ini yang bikin investor itu rela bayar mahal buat Tesla. 3 taruhan masa depan, robotaksi, Optimus, dan AI. Oke, kita mulai dari robotaksi dulu. Di sini, Tesla lagi coba ngubah POV kita tentang mobil. Selama ini kan mobil itu cuma aset yang dipakai sebentar lah. Buat berangkat kerja, pulang, atau aktivitas harian. Malah, sisanya tuh lebih banyak diam di parkiran. Siklus ini yang lama-lama bikin nilainya turun. Nah, kalau di dunia robotaksi, logika itu kebalik. Mobil bukan lagi barang yang diam, tapi barang yang bisa terus bergerak dan ngasilin duit. Jadi, ini bukan jualan mobil lagi, tapi jual tumpangan tiap detik. Dan ini yang coba disentuh lewat Optimus, robot humanoid. Elon Musk bilang Optimus bakal jadi produk terbesar sepanjang sejarah. Bukan sejarah Tesla ya, levelnya udah di sejarah dunia. Dan ini dibuktiin dengan pabrik pertama, Fremont, yang mulai disiapin tahun ini. Nah, Tesla sendiri itu menargetkan eventual plant capacity 1 juta robot per tahun. Dan sekarang mereka itu lagi nyiapin lini produksi pertamanya. Nah, semua itu nggak akan jalan tanpa satu fondasi yang sama, AI. Bukan AI yang biasa kita pakai buat chatting atau bikin gambar. Ini tuh AI yang ditanam langsung ke mobil, robot, sampai pabriknya sendiri. Makanya di tahun 2026, Tesla bahkan ngasih guidance capex lebih dari 25 miliar US dollar. Hampir 3 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Uang sebanyak ini bukan buat nambah produksi mobil, tapi buat bangun infrastruktur AI, robotaksi, dan juga Optimus. Gak heran, kalau sekarang Tesla itu udah gak mau dikenal cuma sebagai perusahaan mobil. Di filing resminya, mereka bahkan menyebut diri sebagai Physical AI Company. Karena ya yang sedang mereka bangun itu bukan cuma mobil, tapi AI yang hidup di dunia fisik. Semua ini kedengarannya masuk akal lah di atas kertas. Tapi realitanya, ngubah mobil jadi robot tanpa supir itu bukan hal yang kecil. Semua taruhan gede ini punya satu kesamaan.
mahal, kompleks, dan belum terbukti di skala penuh. Robotaksi itu memang udah mulai jalan. Tapi, ngebuktiin kalau teknologinya bisa dipakai jutaan orang di berbagai kota dengan regulasi yang beda-beda, itu tantangan yang jauh lebih besar. Begitu juga sama Optimus. Bikin robot yang bisa jalan itu biasa. Tapi bikin robot yang benar-benar dipakai di dunia kerja dalam skala besar itu levelnya beda lagi. Dan selama semua itu belum terbukti, nah valuasi Tesla itu bakal terus bergantung sama ekspektasi. Di harga saham sekarang, menurut gue, investor itu bukan lagi beli Tesla yang ada hari ini. Mereka lagi beli Tesla yang dijanjikan 5-10 tahun ke depan. Kalau semua taruhannya berhasil, valuasi ini mungkin masuk akal lah. Tapi kalau eksekusinya meleset, ruang koreksinya itu juga nggak kecil. Tesla yang sekarang udah bertaruh pada masa depan otonomi dan AI. Kalau kalian investor yang sabar dan percaya visi physical AI dari Elon Musk, ini mungkin lagi ya fase akumulasi lah. Tapi kalau kalian cari perusahaan yang profitnya stabil dari jualan mobil, ya definitely Tesla mungkin bukan tempatnya deh. So, menurut kalian Tesla sekarang masih undervalue atau justru udah overhype? Coba drop pendapat kalian di kolom komentar.